Uang. Siapa sih yang nggak suka membahas benda yang satu ini? Apalagi pas kita nerimanya ya. Mata langsung berbinar-binar, jantung berdegup kencang, pikiran kita kemana-mana ingin beli ini, ingin beli itu. Padahal uangnya juga nggak cukup. Tapi ada loh ternyata orang-orang yang nggak suka membahas uang. Nah, orang-orang yang nggak suka membahas uang ini biasanya memiliki pengalaman yang kurang baik yang kaitannya dengan uang. Misalnya, pernah ditipu terkait uang, mereka sedang terlilit utang, atau bahkan persahabatan mereka itu rusak juga karena uang. Nah, karena peristiwa-peristiwa semacam inilah yang membuat mereka itu males banget membicarakan soal uang. Jadi waktu mereka menerima ataupun mengeluarkan uang, mereka itu cenderung biasa aja atau bahkan was-was. Nah, kenapa aku membicarakan hal ini? Karena buku yang akan aku bahas kali ini itu ada hubungannya dengan uang. Nah, buku yang aku bahas kali ini judulnya Happy Money, karyanya Ken Honda. Setelah membaca buku yang satu ini, aku setidaknya menemukan 4 poin soal uang dan juga mindset kita tentang uang. Nah, seperti apa? Yuk simak videonya. Poin penting yang pertama yang aku dapatkan setelah membaca buku Happy Money ini adalah uang itu ternyata bisa tertawa dan bisa menangis. Wah, gimana itu ya? Ternyata menurut Ken Honda, uang itu adalah energi. Lalu, kapan nih uang bisa tertawa dan kapan uang bisa menangis? Uang bisa tertawa ketika kita mendapatkan ataupun mengeluarkan uang dengan cara-cara yang baik. Misalnya nih, ketika orang tua bekerja dan tulus ikhlas mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Sebaliknya, uang itu bisa menangis ketika kita mendapatkan atau mengeluarkan uang itu dengan cara yang kurang baik. Misalnya, kita mendapatkan uang dengan cara menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Sama halnya waktu kita ngeluarin uang. Kalau kita ngeluarinnya dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, dengan rasa gerundel, tentu uang akan menangis. Poin kedua yang menurutku cukup unik adalah Ken Honda itu menyatakan bahwa sebenarnya kita ini bukannya takut kekurangan uang, tapi sebenarnya kita itu jauh lebih takut akan ketidakpastian masa depan kita. Menurutnya, uang itu dicetak setiap hari kok dan mengalir dan gak mungkin habis. Nah, kenapa kita mesti takut? Itu menurut Ken Honda ya. Bahkan ya, untuk membuktikan bahwa dirinya itu nggak takut kekurangan uang, itu dia melakukan sebuah eksperimen yang menurutku itu agak ekstrim ya, dimana dia mencoba untuk hidup tanpa uang. Nah, di sini Ken Honda bisa bertahan hidup karena bantuan dari teman-teman dan tetangga terdekatnya. Setelah melakukan eksperimen itu, Ken Honda menyimpulkan bahwa sebenarnya bukan uang yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi melainkan network atau hubungan yang tulus ikhlas. Ya, dalam eksperimen itu, Ken Honda mengakui bahwa ada beberapa teman, tetangga atau kerabatnya yang memberikan bantuan. Tetapi ada juga kok orang-orang yang mau memberikan bantuan secara ikhlas kepada Ken Honda. Itu dituliskan di buku ini. Poin yang ketiga yang aku dapatkan adalah tentang konsep arigato money. Yap, Ken Honda itu dikenal sebagai pencetus konsep arigato money.
Arigato dalam bahasa Jepang itu artinya terima kasih, sedangkan money dalam bahasa Inggris itu artinya uang. Artinya, kita harus berterima kasih kepada uang. Berterima kasih kepada uang di sini bukan hanya waktu kita nerimanya aja ya, tetapi juga pada saat kita mengeluarkannya. Oh ya, ada satu kisah unik yang diceritakan di buku ini tentang konsep arigato money ini. Jadi, suatu hari ada seseorang yang menemui Wahei Takeda. Wahei Takeda ini merupakan mentor dari Ken Honda. Nah, orang ini itu datang ke Wahei Takeda itu untuk meminjam sejumlah uang karena dirinya sedang terlilit hutang. Takeda lantas menyanggupi akan meminjamkan uang kepadanya. Tapi dengan satu syarat. Orang itu harus mengucapkan arigato atau terima kasih sebanyak 100.000 kali. Akhirnya orang itu juga menyanggupi syarat dari Takeda karena ia juga sudah bingung nih mau gimana lagi. Nah, singkat cerita, orang itu sudah berhasil mengucapkan terima kasih sebanyak 100.000 kali dan menghadap kembali ke Takeda. Uniknya, dia kembali ke Takeda itu bukan untuk menagih uang yang akan dipinjamnya dari Takeda. Justru dia mengucapkan terima kasih kepada Takeda karena hanya dengan konsep itu aja dia berhasil melunasi hutang-hutangnya. Jadi intinya dia nggak jadi pinjam uang ke Takeda. Nah, melihat hal inilah akhirnya Ken Honda itu mencetuskan sebuah konsep arigato money. Karena menurutnya mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas itu sangat powerful untuk menarik energi-energi positif yang akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Menurutnya, semakin sering seseorang itu berterima kasih atau mengucapkan arigato money, maka aliran arus uang bahagianya itu akan semakin deras. Nah, gimana? Pelaku buku penasaran nggak? Ingin mencoba praktek mengucapkan terima kasih sebanyak 100.000 kali? Poin penting yang keempat adalah soal trik bagaimana kita bisa menerapkan atau memperbesar arus uang bahagia masuk ke kita. Salah satu contohnya nih, ya kita menerapkan apa yang dilakukan oleh orang yang akan meminjam uang kepada Wahei Takeda tadi dengan mengucapkan arigato pada saat kita menerima uang dan juga saat mengeluarkannya. Jadi sekarang alih-alih kita mengeluh saat mengeluarkan uang, ada baiknya kita mulai mengucapkan terima kasih. Misalnya nih, waktu kita membeli token listrik, alih-alih mengeluh, uang cuma keluar buat token listrik, mending kita ngomong, terima kasih uang kamu sudah membantu aku untuk membeli token listrik. Jadinya keluargaku nggak jadi repot lagi nih. Sama halnya waktu kita akan membeli makan. Daripada mengeluh soal harganya yang mahal, kita bisa bilang terima kasih uang karena dengan kamu aku sudah bisa makan hari ini. Nah, dengan dua contoh ini kita bisa memperbesar arus uang bahagia yang masuk ke kita. Jadi menurutku fokus kita itu bisa kita ganti ya, yang awalnya mencari uang mati-matian sampai kita sakit, sampai kita pusing, itu menjadi fokus untuk memperbesar arus uang bahagia kita seperti yang dituliskan di buku ini. Tentu saja bukan berarti kita nggak berusaha sama sekali ya, tapi ketika kita berusaha, kita juga menerapkan rasa syukur ketika kita menerima ataupun mengeluarkan uang itu. Buku ini adalah buku terjemahan dan menurutku terjemahnya enak ya dan mudah dipahami. Buku ini menurutku cocok untuk kalian nih yang baru akan mulai mengatur atau memanage uang. Jadi setidaknya kalian memiliki mindset yang benar nih soal uang dan
arus uang bahagia. Sebelum menulis buku ini pun aja, Ken Honda itu memutuskan untuk tidak bekerja mati-matian ya. Dia memutuskan untuk mulai menulis, lalu membantu istrinya merawat anak, bermain dengan buah hatinya di taman, dan lain sebagainya. Bahkan ia pernah juga melakukan riset di sebuah daerah yang hitungannya itu daerah itu tuh nggak kaya, tapi penduduk di sana itu hidupnya itu bahagia. Dan ketika Ken Honda bertanya ke salah satu penduduknya, apa sih rumusnya hidup kalian kok bisa bahagia padahal kalian ya hidupnya gitu-gitu aja? Ternyata dia bilang gini, loh, lah saya kan sudah punya rumah, sudah punya keluarga yang hangat, lah kurang apa lagi? Dari situ Ken Honda menyimpulkan bahwa orang itu kadang-kadang tidak khawatir terhadap uang, tetapi masa depannya tadi. Aku sendiri cukup tercerahkan ya dengan buku ini. Setidaknya mindsetku tentang uang itu sedikit berubah, terutama ketika akan mengeluarkan uang ya. Dulunya mungkin aku juga agak mengeluh nih, wah uang keluar terus, masuknya sedikit, keluarnya banyak, kan seperti itu. Tapi setelah membaca buku ini, setidaknya aku mencoba untuk mulai melakukan arigato money ketika uang masuk ataupun uang keluar. Terakhir, aku ingin mengutip salah satu kalimat di buku ini. Ingin kaya, tenang, bahagia, ucapkan terima kasih. Sesederhana itu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.